Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Bakri Jafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai konsep kurikulum pendidikan Penjas yang di dalamnya memiliki beberapa poin. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Kedua, asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang ketiga, karakteristik program pendidikan jasmani. Keempat, ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Dan yang kelima adalah isu-isu yang terkait dengan kurikulum pendidikan jasmani. Baik, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendidikan jasmani. Apa sih pendidikan jasmani itu? Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan karakteristik atau perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata pelajaran yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani, mental, sosial, dan emosional serasi, selaras, dan seimbang. Itu adalah pengertian menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 dalam bukunya halaman 131. Tujuan pendidikan jasmani ini mengembangkan keterampilan pengelolaan diri, meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang lebih baik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar, meletakkan landasan karakter moral, yang paling utama adalah mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Manfaat pendidikan jasmani ini, yang pertama, memenuhi kebutuhan anak ternak, kemudian mengenalkan anak-anak pada lingkungan dan potensinya dirinya masing-masing. Ketiga, menanam dasar-dasar keterampilan yang membuat sebagai berguna untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, keempat, adalah menyalurkan energi yang berlebihan. Materi yang kedua adalah asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani ini merupakan pijakan yang kokoh, dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani. Menurut Ahangsul Herman 2005 halaman 53 dan 54. Ada 3 asumsi program pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Mengapa demikian? Karena pembuatan program olahraga terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau ketertarikan untuk mengkhususkan diri pada salah satu beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat bakat yang sama pula. Yang kedua, anak-anak membutuhkan program secara khusus, dibuat sesuai dengan minat bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Yang ketiga adalah program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang yang belum pasti di masa yang akan datang. Dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dengan domain fisik. Menuju ke materi 3 adalah karakteristik program pendidikan jasmani. 2 pedoman yang sering digunakan dapat mencerminkan anggapan dasar karakteristik program pendidikan jasmani adalah developmental
appropriate practice atau disingkat DAP, dan instructional appropriate practice atau disingkat IEP. Nah, dibahas yang pertama yaitu developmentary appropriate practice atau DAP. Maksudnya adalah tugas ajar untuk memperhatikan atau yang memperhatikan perubahan kemampuan anak. Tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak yang sedang belajarnya. Kemudian, instructional appropriate practice atau IAP adalah yang dimaksud ini adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Jadi kita memberi pengetahuan kepada anak-anak dengan baik. Itu dengan materi yang kedua ini, instructional appropriate practice ini. Kemudian materi yang keempat adalah ruang lingkup yang keterkaitan dengan materi-materi pendidikan jasmani menurut BNSP tahun 2006 pada bukunya halaman 512. Ruang lingkup materi pendidikan jasmani yang berkaitan yaitu permainan dan olahraga. 1. Meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kastik. Contohnya atletik, kastik, bulu tangkis, tenis lapang, tenis meja, dan lain-lain. Yang kedua adalah aktivitas pengembangan, yang dimana aktivitas pengembangan ini meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. Ketiga adalah aktivitas senam. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. Dan yang keempat adalah aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik ini meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik atau dengan yang lainnya. Yang kelima adalah aktivitas air, di mana aktivitas air ini meliputi permainan air, keselamatan air, keterampilan atau bergerak yang di dalam air. Kemudian pendidikan luar sekolah, yang dimana meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan sekitar, berkemah, menjejah, dan mendaki gunung. Kesehatan meliputi penanaman budaya, yang budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat. Inilah 7 dari materi dari pendidikan jasmani. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, yaitu isu-isu pada kurikulum pendidikan jasmani. Isu-isu kurikulum pendidikan jasmani ini meliputi 1, yaitu isu program. Isu program ini, kurikulum SMA ini dapat kita amati antara lain dari 2 sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum di SMA ini pada dasarnya merupakan sebagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, misalnya permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional, yang salah satu kenyataannya memaksakan diri mengajar olahraga, yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena ada persyaratan fisik tertentu yang harus kita bisa melakukannya. Bila orang tersebut tidak sehat, maka tidak dapat melakukannya, dan koordinasi belum memadai. Kedua adalah proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan, yaitu 1. Pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan belajar cenderung kurang dasarkan pada karakteristik anak didiknya. Misalnya
terdiri dari sejumlah pemain olahraga untuk orang dewasa, jadi hanya terbatas. Kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Kenapa? Karena siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif bebas. Tiga adalah siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. Keempat adalah peranan unik dari pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu belajar gerak dan belajar sambil gerak cenderung kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dan pembelajaran. Kelima adalah siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman pendidikan para bidang lainnya. Yang ketiga, isu yang ketiga adalah isu penilaian. Bagian evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu proses mengajar. Evaluasi atau penilaian ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh sih tujuan pengajar dapat dicapai oleh siswa. Salah satu contoh isu alokasi waktu pelajaran penjas di sekolah misalkan amat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Alokasi waktu pelajaran penjas rata-rata 1 kali seminggu selama 2 kali 45 menit dalam setiap semester, kurang lebih 6 bulan, dengan pertemuan sebanyak 12 kali. Pengetesan sering menggunakan waktu yang cukup lama, karena kan kalau pendidikan jasmani itu mengandalkan praktek-prakteknya, bukan teorinya. Untuk melakukan satu butir tes kesegaran jasmani saja, misalkan tes lari 2400 meter atau 2,4 km, tes aerobik diperlukan satu pertemuan yang bahkan kadang lebih. Isu yang keempat adalah isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA mungkin sering dihadapkan dengan masalah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Bahkan ditambahkan dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik. Kebanyakan kan setiap orang memiliki fisik yang berbeda-beda. Tidak ada yang pasti di dunia ini memang Allah menciptakan orang sempurna. Mungkin ada yang dilebihkan oleh Allah. Guru penjas hanya harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Yang kelima adalah isu sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Kurangnya sarana prasarana ini dalam pembelajaran pendidikan jasmani merupakan salah satu isu yang cukup merata. Maksudnya pasti di setiap sekolah pasti ada masalah-masalah sarana prasarana di setiap sekolahnya. Saat merata oleh pelaksana pendidikan jasmani di lapangan. Pada umumnya sekolah-sekolah Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya baru dihadapkan dengan permasalahan kekurangannya alat sarana prasarana. Sarana prasarana ini meliputi alat-alat, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas olahraga. Idealnya sarana prasarana ini harus lengkap, tidak hanya bersifat standar dengan kualitas yang standar pula, tetapi meliputi sarana dan prasarana yang sifatnya modifikasi. Modifikasi dari berbagai ukuran dan berat ringannya. Kemudian adalah isu yang keenam, isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikannya sampai saat ini masih dirasakan samar-samar, dalam artian tidak kelihatan nyata. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang menafsirkan keberhasilan yang bersifat samara dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh. Jadi keberhasilan pendidikan jasmani ini, isu yang terakhir ini belum menyeluruh atas adanya keberhasilan. Bagaimana tercantum dalam tujuannya tersebut.
Namun demikian, salah satu indikator yang dapat kita telusuri adalah karakteristik pada lulusannya. Karakteristik pada lulusannya pada siswa didik tersebut. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.